Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Sami Asih, MK selaku dosen pengampu bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Elma Nurrohma dengan NIM 24010500371. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman tentang bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan, permasalahan, serta potensi yang berbeda. BK membantu siswa agar mampu mengenali diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, jadi untuk pengertian persamaan dan perbedaannya yaitu bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara mandiri. Sedangkan untuk konseling adalah hubungan tatap muka antara konselor dan konseling untuk memecahkan masalah secara pribadi melalui komunikasi yang mendalam. Keduanya sama-sama bertujuan membantu individu mencapai kemandirian, tetapi berbeda dalam metodenya. Untuk bimbingan bersifat preventif dan umum, sedangkan konseling lebih intensif dan bersifat kuratif. Untuk tujuan, fungsi, orientasi, asas dan prinsip bimbingan dan konseling untuk tujuan BK sendiri adalah membantu siswa agar berkembang secara optimal. Fungsinya meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Orientasi BK berfokus pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh, dan asas-asas BK itu meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, dan kekinian. Dan untuk prinsip BK itu menekankan bahwa layanan diberikan kepada semua peserta didik berkelanjutan dan menyesuaikan kebutuhan individu. Untuk landasan BK mencakup landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan pedagogis. Kedudukan bimbingan dan konseling adalah sebagai bagian integral dari pendidikan di sekolah untuk menunjang keberhasilan belajar dan perkembangan peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan formal terdapat 3 wilayah utama, yaitu ada bidang akademik, bidang kesiswaan, dan bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu adalah keunikan dan keterkaitan tugas guru dalam konselor. Jadi guru berperan dalam proses pembelajaran dan pengembangan akademik siswa, sedangkan konselor itu berfokus pada pengembangan pribadi dan sosial siswa. Namun keduanya itu saling berkaitan karena sama-sama mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang utuh. Guru dapat menerapkan prinsip-prinsip BK dalam pembelajaran untuk membantu siswa berkembang secara optimal. Selanjutnya, karakteristik pribadi dan kompetensi profesional pendidik abad 21. Jadi, pendidik abad 21 harus memiliki karakter inovatif, kreatif, adaptif terhadap teknologi, empati, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Dalam memberikan layanan bimbingan, guru perlu memiliki kemampuan komunikasi empati, yaitu kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan siswa, serta memberikan respon yang hangat dan membantu tanpa menghakimi. Sebagai calon guru kelas sekolah dasar, pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling sangat penting karena dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Bimbingan konseling dalam penerapan fungsinya yaitu guru dapat menerapkan fungsi pemahaman dengan mengenali karakter, potensi, dan kesulitan belajar setiap siswa. Fungsi pencegahan dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman agar siswa terhindar dari masalah seperti
penerapan orientasi BK itu berfokus pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh, dapat diwujudkan guru dengan tidak hanya memperhatikan hasil akademik saja, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan moral siswa. Contohnya, guru menerapkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran kelompok. Selanjutnya, guru dapat menerapkan asas kerahasiaan dengan menjaga privasi siswa yang memiliki masalah. Asas kesukarelaan diterapkan dengan memberi kesempatan siswa berbicara tanpa paksaan. Asas keterbukaan dan kegiatan muncul ketika guru mendorong siswa untuk jujur dan aktif mencari solusi atas permasalahannya. Dengan menerapkan fungsi, orientasi, dan asas BK, guru itu tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembimbing yang membantu siswa berkembang secara utuh, baik dalam aspek kognitif, efektif, maupun sosial. Nah, contohnya sebagai calon guru kelas sekolah dasar, penerapan pengetahuan BK terlihat saat guru membantu siswa berkembang secara menyeluruh. Misalnya, ketika ada seorang siswa pendiam dan nilainya menurun, guru menerapkan fungsi pemahaman dengan mencari tahu penyebabnya, lalu fungsi pengetasan dengan memberi dukungan dan motivasi. Dalam pembelajaran, guru menerapkan orientasi BK dengan memperhatikan perkembangan sosial dan emosional siswa, serta asas kerahasiaan kesukarelaan dengan menjaga privasi dan memberi kebebasan siswa untuk bercerita. Dengan begitu, guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung pertumbuhan siswa secara utuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.